Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sekarang tepat jam 1 pagi di jam komputer saya. Saya pagi ini kembali oleh karena kasih karunia Tuhan berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan. Apakah itu kasih karunia Tuhan? Bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan seseorang? Apa akibatnya ketika kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan limpah dalam kehidupan seseorang? Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar dari pernyataan yang ia buat mengenai kasih karunia Allah. Dari pernyataan itu kita bisa mengenali kenapa seorang Rasul Paulus, Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Menjadi rasul yang begitu produktif. Sebagian besar tulisan di Perjanjian Baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Orang yang sangat produktif, mengalami pencapaian yang luar biasa dalam hidup dan pelayanannya, dan rahasia dari kehidupan yang berbuah dari seorang Rasul Paulus kita bisa menemukannya dalam tulisan-tulisan yang ia buat. Mestinya kita membaca dengan lengkap ya Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Tapi karena waktu kita akan baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca untuk kita semua. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saya mau berkata, rahasia hidup Paulus. Ya mungkin tidak tepat dikatakan rahasia, tapi bisa juga dikatakan rahasia. Ya, atau kunci bagaimana seorang Rasul Paulus ia menjalani kehidupan yang berbuah lebat buat Tuhan adalah karena ia hidup dalam kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Definisi kasih karunia Allah adalah kasih dan kebaikan Allah atas manusia, meskipun sebenarnya manusia itu tidak layak untuk menerima. Kalau kita berkata, saya mendapatkan kasih karunia Allah, artinya saya mendapatkan kasih dan kebaikan Allah, meskipun saya sebenarnya adalah tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia Allah atas hidup manusia itu besar. Sehingga Tuhan dalam firman-Nya berkata di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih karunia Allah. Nah, Paulus, Bapak Ibu, adalah pribadi yang mengizinkan kasih karunia Allah itu bekerja dengan limpah dalam hidupnya. Dan saya menemukan ada 3 perkara yang membuat Paulus menjadi orang yang membuat kasih karunia Allah bekerja
dengan efektif dalam kehidupannya. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ya saya menemukan 3 perkara ini. Ketika Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus itu orang yang mengakui atau menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya begitu jahat. Ia sebenarnya begitu tidak layak menerima kebaikan Allah. Tetapi ketika Tuhan datang atas kehidupannya, Tuhan memanggil dia menjadi seorang rasul, ia orang yang menyambut, ia orang yang tidak menolak, ia orang yang tidak menyia-nyiakan anugerah Allah itu dalam hidupnya. Nah, sikap inilah yang membuat kasih karunia Allah terus bekerja dengan limpah atau dengan efektif dalam hidup seorang Rasul Paulus. Bapak Ibu, mari kita setiap hari, setiap saat selalu menyadari siapakah kita ini di hadapan Allah. Kita adalah orang yang, kalau dalam konteks ini saya mau mengambil hidup saya. Saya orang yang dalam hidup saya jujur mengakui orang yang sering memberontak kepada apa yang jadi maksud dan kehendak Allah. Orang yang masih penuh dengan kelemahan-kelemahan. Orang yang seringkali masih meleset kepada apa yang jadi maksud dan kehendak Allah dalam hidup saya. Nah, saya harus memastikan saya membangun sikap hidup seperti Rasul Paulus. Ketika saya jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, saya harus mengizinkan kasih dan kebaikan Allah mengangkat hidup saya. Saya mengizinkan pengampunan Tuhan atas kehidupan saya. Itu yang membuat kasih karunia Allah bekerja dengan efektif dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu menyadari siapakah kita ini. Kita ini sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia Allah. Tetapi karena begitu besarnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka jangan tolak kasih karunia Allah. Kalau engkau jatuh dalam dosa dan pelanggaran, datanglah kepada Allah, karena kasih karunia-Nya cukup untuk mengangkat hidupmu, untuk menjadi bangkit. Selalu cukup kasih karunia Allah buat hidup kita. Bahkan Paulus berkata, aku ini begitu jahat, aku adalah yang paling hina. Dia berkata yang paling hina, karena dia memang tahu siapa dirinya. Jaga sikap hati seperti ini. Kenali siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Dan jangan tolak kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kasih karunia Allah bekerja dengan efektif dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau orang menolak kasih karunia Allah, ia bisa hidup di dalam kepahitan. Ia bisa hidup dalam kesia-siaan. Hal yang kedua, Paulus berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus kemudian membangun sikap hati yang kedua, yaitu sikap hati yang merasa berhutang kepada Allah. Dan ia ingin membalas hutangnya, hutang kebaikan Allah dalam hidupnya itu dengan bekerja keras. Tuhan Yesus juga mengajar
waktu Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang menyadari bahwa dosanya yang begitu banyak itu telah diampuni, ia akan berbuat lebih banyak kasih. Paulus memiliki kasih yang begitu ekstrim dengan Allah karena ia merasa Allah begitu ekstrim mengasihi dia. Dan bukti dari kasihnya kepada Allah adalah bekerja keras buat Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak cukup kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, dalam doa kita atau dalam nyanyian kita. Orang yang mengasihi Allah dibuktikan dengan kerja kerasnya dia untuk membawa hidupnya berbuah lebat bagi Allah. Dia mengusahakan setiap potensi hidupnya untuk kemuliaan Allah. Sehingga hidupnya menjadi tanda, menjadi bukti betapa kasih karunia Allah itu efektif bekerja dalam hidupnya. Sikap hati bahwa kita ini berhutang kepada Allah harus kita punya. Ya, Tuhan telah begitu banyak mengampuni kita, jadi kita layak untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita. Yang ketiga, Paulus berkata, sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dari kata-kata itu saya menangkap satu keberanian atau kepercayaan yang penuh dalam diri seorang Rasul Paulus dalam hidup pelayanannya. Ia telah mengalami bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam hidupnya, dan ia mempercayai bahwa Allah akan terus bekerja memakai hidupnya, menopang hidupnya dengan kasih karunia Allah, sehingga dia melayani dengan penuh kepercayaan diri, dia mengajar dengan penuh kepercayaan diri. Bapak Ibu, orang yang menyadari bahwa Allah beserta dia, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Allah begitu mengasihi dia, ia akan penuh dengan kepercayaan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Ia penuh dengan kepercayaan menyampaikan kabar baik. Hari ini saya keluar dari rumah bersama dengan istri sekitar jam 9 pagi mengikuti acara di kota Kebumen dan kemudian lanjut aktivitas bersama rekan hamba Tuhan di sana. Dan sampai malam. Jadi sampai jam 7 atau jam 8 kami masih ada di kota Kebumen. Dan ketika saya makan bersama dengan rekan hamba Tuhan, Pak Yos, terima kasih untuk makan malam tadi. Ya. Ketika kami makan malam, kemudian ada seorang tukang ngamen datang. Saya kasih dia uang 2.000, saya atau istri saya. Dan kemudian saya, si pengamen itu, dia berkata, Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya itu saya sudah berkata kepada dia, mau enggak? Saya tanya beberapa hal dan kemudian saya bertanya, mau enggak saya mendoakan? Mau enggak kamu saya doakan? Dan dia berkata mau. Dan dia berkata Tuhan memberkati. Dan kemudian dia buka, dia punya masker. Dan kemudian ternyata dia mengenal rekan hamba Tuhan, mengenal Pak Yos. Dan kemudian kami cerita-cerita. Dan saya
sempat berbagi akan kabar baik. Saya berkata bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga, dengan Allah yang hidup, dan kemudian orang menemukan panggilan dan rencana Tuhan dalam hidupnya tanpa melalui Yesus. Dan kami makan bersama, ya ini pengamennya diajak makan dan ikut makan. Dan ternyata memang kenal, sudah 15 tahun tidak bertemu dengan Pak Yos. Ya. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan menyertai dengan kita dengan kasih karunia, kita akan penuh dengan keberanian memberitakan kebaikan Allah. Jadi 3 hal, ya. Kalau boleh saya sebut rahasia hidup Paulus. Ya, dia hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Karena ia menyadari siapa dirinya, ya. Kemudian ia bekerja keras menanggapi kasih karunia Allah sebagai orang yang berhutang kepada kebaikan Allah. Dan itu membuat dia penuh dengan keberanian. Orang yang tidak penuh dengan keberanian tidak bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Paulus penuh dengan keberanian dalam pelayanan-pelayanan yang berat. Ya, dia selalu mempercayakan penyertaan Allah dalam hidupnya. Kiranya seperti Paulus yang mengalami begitu limpahnya kasih karunia Allah dalam hidupnya, saya dan saudara adalah orang-orang yang juga mengalami bekerjanya dengan efektif kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami datang kepada firman Tuhan dan menemukan bahwa kasih karunia-Mu membuat seorang Paulus hidupnya begitu berbuah lebat bagi Engkau. Hari ini kami mau jalan hidup kami seperti Paulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyadari bahwa siapakah kami ini di hadapan-Mu. Kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak menerima kebaikan-Mu. Tetapi karena Engkau menyatakan kebaikan-Mu, Tuhan, kami terima kebaikan-Mu. Kami terima kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami tidak mau sia-siakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya dalam hidup kami bekerja keras. Kami mengoptimalkan setiap potensi dalam hidup kami. Kami menjalani hidup sesuai dengan panggilan dan ketetapan yang Kau telah beri atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan malu lagi untuk bersaksi. Kami akan penuh dengan keberanian memberitakan kasih Allah dalam hidup kami. Kami tidak perlu malu. Karena kasih-Mu begitu limpah dalam hidup kami. Yang kami ceritakan adalah apa yang kami alami. Yang kami bagikan adalah apa yang telah kami terima. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan rekaman video ini. Kiranya Engkau melimpahi, memberkati anak-anak-Mu dengan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, biar kasih karunia Allah yang ada dalam hidup-Mu bekerja dengan efektif. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyertai-Mu, Tuhan menguatkan-Mu, Tuhan meneguhkan-Mu. Kasih karunia Allah selalu sanggup dan selalu cukup untuk mengangkat hidupmu. Kalau engkau hari-hari ini sedang ada dalam situasi yang lemah, engkau sedang jatuh, bangunlah dan terima kembali kasih karunia Allah. Dan jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jadilah orang yang berhutang kepada kebaikan Allah, membayar kebaikan Allah dengan bekerja keras, dengan mengasihi Tuhan, dengan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memanggil kami. Engkau mati buat kami. Begitu besarnya kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus.
Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya mendengar. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.